Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktavidia Ahmadiyani, NIM 1054211213217. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana mengajar pada ibu tentang metode laktasi atau penyusuan pada bayi yang baru lahir. Untuk itu langsung saja akan masuk, Bu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan duduk. Oke, baik. Kenalkan, nama saya Dr. Rian, saya yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini dengan Ibu Dina, betul? Iya, betul. Oke, Ibu Dina yang baru-baru melahirkan, Di? Iya, Dok. Oke, Ibu Dina, di sini saya akan mau ajarkan Ibu bagaimana cara kita susui bayi Ibu. Oh, iya, Dok. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya untuk menyusui pada bayi, Ibu? Jadi pentingnya itu pertama untuk bayi tersebut. Jadi bayi itu dia akan mendapatkan nutrisi yang baik dari ibu karena langsung dari ASI. Kemudian untuk bayi tersendiri dia akan mendapatkan banyak manfaat dari gizi tersebut, di mana nantinya terhindar dari penyakit-penyakit kronis seperti penyakit hati, penyakit ginjal. Kemudian bayi itu akan berkembang dengan baik nantinya, Ibu. Itu manfaat untuk bayi. Kemudian manfaat untuk ibu, pertama, kalau misalnya kita menyusui balita, di mana uterus itu kan akan membesar pada saat melahirkan, nantinya akan mengecil seiring dengan pada saat kita menyusui balita. Kemudian yang kedua, itu dia akan menghentikan perdarahan pada uterus, jadi tidak ada keluar nanti darah di vaginata karena kita menyusui pada balita. Kemudian yang ketiga adalah pasti akan meningkatkan ikatan kontak batin antara kita dan juga pada balita. Kemudian juga menghindarkan penyakit keganasan pada payudara. Jadi ibu akan terhindar yang namanya kanker payudara. Kemudian yang paling penting adalah ibu akan mendapatkan namanya kontrasepsi alami. Nah, itu yang paling penting. Karena selama 6 bulan ibu menyusui, ibu tidak perlu pakai KB yang suntik ataupun KB-KB yang lainnya karena alami dari air susu ibu yang keluar terus menerus. Nah, kemudian itu untuk ibu. Kemudian untuk keluarga itu adalah biayanya jadi kurang, Ibu, karena Asita ini gratis dan bisa kita pakai kemanapun. Jadi tidak perlu yang namanya susu formula. Artinya biaya pengeluaran untuk susu formula tersebut bisa ibu alihkan ke hal-hal yang lebih penting lainnya. Kemudian yang terakhir, bagi negara akan pengeluarannya akan sedikit, Ibu, untuk anak-anak nantinya karena anak-anaknya bakalan sehat karena ibunya menyusui bayinya dengan baik. Paham, Ibu, dengan konsep manfaatnya tadi? Keuntungannya baik, Ibu. Itulah keuntungan yang bisa Ibu dapatkan. Untuk itu siap, Ibu, saya ajarkan bagaimana teknik penyusuannya. Siap, Bro. Siap. Karena tujuannya juga adalah untuk mencegah yang namanya air susu ibu itu nanti lama keluar ataupun terjadi lecet pada payudaranya ibu. Oke, Ibu. Kalau Ibu sudah siap, Ibu silahkan duduk di sini, Ibu. Sini saya gendong bayi kamu. Oke, Ibu. Oke, Ibu, sambil saya ajarkan, mungkin Ibu baiknya cuci tangan dulu. Oh, iya. Cuci tangan dulu. Silakan dulu. Oke, pertama-tama kita harus menginfo konsen kepada ibu. Ibu, posisi yang nyaman kalau kita menyusui duduk atau baring? Duduk, di. Jadi duduk. Posisi duduk adalah kakinya ibu, kaki itu harus rapat dengan lantai agar pada saat ibu menyusui itu dia tidak terasa capek karena dia sudah menyentuh dengan lantai, ada yang menopang. Kemudian posisi ibu yang kedua adalah dia tegak. Kemudian setelah itu ini adalah manikin mama, Ibu bisa pegang. Oke. Kemudian setelah posisi ini mama tersebut nanti Ibu lakukan yang pertama jarita Ibu. Oke, jarita nanti kita bentuk huruf C, toh begini, Bu. Jari telunjuk dan juga jari Ibu jarita. Kemudian kita tekan ke dalam, Ibu, begini, ke arah dalam, ke arah dada. Kemudian kita pencet di bagian aerola sampai keluar air susu ibu tak. Nah, keluar asita di sini. Nah, kalau misalnya keluar asita, nanti kita oleskan di sekitar aerola
Ini sebagai desinfektan ibu namanya. Artinya dia akan menghindari yang namanya lecet pada puting tak nanti pada saat balita ini menyusui. Coba kita praktekkan ibu. Begini dong. Iya, di bagian aerola. Oke, kemudian kita pencet ke arah dalam dada dan kita disinfektan sekitarnya. Oke. Setelah seperti itu, kemudian kita mengatur posisi bayi. Jadi posisi bayi itu adalah pertama ibu menggendong bayi dengan satu tangan. Jadi satu tangan di mana kepala bayi ini berada di sudut siku. Kemudian tangannya ini, telapak tangan berada di bagian bokong pada bayi seperti ini. Tangan satu, jadi dia cuma memakai satu tangan. Kemudian kepala bayi menghadap ke arah mama ibu. Jadi posisinya seperti ini. Oke. Kemudian tangan satunya adalah tangan satunya adalah di mana dia akan memegang di bagian seluruh payudara. Jadi di bagian luar payudara, bukan memegang pada aerola. Seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan perlekatan, di mana perlekatan itu dilakukan dengan cara puting ini akan menyentuh pipi ataupun mulut pada bayi sampai mulutnya ini akan menghisap sendiri putingnya. Setelah mulutnya ini sudah menghisap ke putingnya seperti ini, kemudian kita amati nih dengan 4 huruf, yaitu C, A, L, M atau kalem. Pertama C itu adalah di mana cingnya, dagunya ini harus menempel pada susunya. Kemudian A itu aerolanya ini tertutup sebagian aerolanya. Kemudian L itu adalah lipsnya, di mana bibirnya ini dia terbuka ke atas dan juga terbuka ke bawah. Jadi tidak boleh dalam posisi mencucu. Kemudian M atau mouth-nya itu artinya mulutnya ini dia terbuka lebar. Seperti itu. Jadi 4 huruf tadi harus terpenuhi agar tidak terjadi perlecetan pada puting ibu. Setelah mulutnya sudah melengket atau melekat pada puting ibu, tangan ibu yang ini sudah bisa bebas, sudah bisa dilepaskan. Satu tangan saja ini sudah bebas, tidak perlu lagi menopang di sini, dan ibu bisa melakukan penyusuan seperti ini, ibu. Nah, setelah 1 jam, jadi setelah 1 jam itu nanti susu ini setelah 1 jam lamanya itu bisa berpindah di mama bagian lainnya, seperti itu. Kita lakukan lagi metode pelepasannya. Jadi metodenya adalah pertama-tama tangan ibu yang ini itu memegang di bagian bawah bibir ataupun di bagian dagunya. Setelah dia memegang itu, pasti otomatis mulut pada bayi ini akan keluar sendiri. Oke. Setelah itu nanti posisi bayinya lagi dialihkan di bagian payudara yang belum dilakukan penyusuan di situ. Oke. Setelah itu, setelah itu nanti ibu lakukan seperti tahap pertama tadi. Jadi ibu menekan lagi dengan berbentuk C tadi, Bu. Ya, kita tekan lagi ke dalam. Kemudian kalau keluar susunya kita olesi lagi. Gunanya adalah supaya tidak terjadi tanda-tanda akan terjadi perlecetan dan juga akan melindungi puting ibu. Oke, apakah ibu sudah paham? Sudah. Setelah teknik laktasi dilakukan, ada namanya di mana kita bayi ini supaya dia bersendawa. Jadi teknik sendawa pada bayi. Caranya adalah ada 2 cara. Yang pertama, bayi ini bisa diletakkan di pundak. Ibu bisa topang di sini. Kemudian ibu bisa tepuk di bagian belakangnya. Jadi tepuknya itu pelan tetapi berbunyi. Jadi dia seperti ini. Kita coba, Bu. Oke. Tunggu sampai bayinya bersendawa. Cara kedua adalah bayinya diletakkan di atas pangkuan tak. Jadi kita yang bikin saja di pangkuan tak. Oke, kemudian bisa kita tepuk seperti tadi. Oke, sampai terdengar bayinya bersendawa. Oke.
Baik Bu, telah selesai. Oke, itulah tadi metode manajemen laktasi pada bayi. Sebenarnya tujuannya adalah untuk bayi ini aman. Jadi ada dua faktor di mana posisi bayi sama posisi ibu itu sangat berpengaruh kepada pengeluaran ASI. Jadi kalau misalnya salah satunya itu ada masalah, maka ASI tidak lancar keluar, dan yang kedua bisa bermasalah pada mama ibu itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.